Indonesia Bertauhid TV. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Penulis berkata, kaidah kedua, sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Sebuah kaidah fikih mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Jika seseorang ragu-ragu apakah sudah terbit fajar atau belum sehingga dia masih makan sahur, maka puasanya tidak batal walaupun dia menyadari setelahnya bahwa tadi ketika dia makan ternyata sudah terbit fajar. Ya, jadi kasusnya sekarang ya ada seseorang ya dari malam hari, ya ketika malam hari sudah mendekati terbit fajar, maka orang ini ragu-ragu apakah sudah terbit fajar atau belum, apakah masih malam atau belum, ya karena dia ragu-ragu, ya kemudian dia masih makan sahur karena ragu-ragu, maka puasanya tidak batal, ya walaupun dia menyadari setelahnya, setelah dia makan kemudian dia ya beberapa lama, selang waktu berjalan ya beberapa lama, kemudian dia menyadari bahwa ternyata ketika dia makan tadi ternyata sudah terbit fajar, ya misalnya diberitahu oleh orang atau misalnya dia ya, melihat jadwal misalnya, ya maka ini tidak membatalkan puasanya selama tadi ketika dia makan sahur tersebut dia ya dia ragu-ragu apakah sudah terbit fajar atau belum. Ya. Ini karena keraguannya tersebut tidak bisa menghilangkan sesuatu yang yakin, yaitu bahwa hari masih malam. Ya, jadi yang yakin adalah hari masih malam. Akan tapi yang ragu-ragu adalah apakah sudah terbit fajar atau belum. Ya, jadi ya yang yakin tidak bisa ya dihilangkan oleh keraguan. Itu kaidah fikih yang kita sebutkan tadi. Yang yakin yaitu waktu masih malam itu tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa ya diubah oleh keraguan. Jadi kita tetap menghukumi yang yakin tersebut. Ya, kita tidak mengambil yang kita masih ragu-ragu. Akan tetapi, ini catatan penting. Akan tetapi jika dia ragu-ragu apakah sudah terbenam matahari atau belum, kemudian dia berbuka, maka puasanya batal. Ini karena keraguannya tersebut tidak bisa menghilangkan sesuatu yang yakin, yaitu bahwa hari masih siang. Jadi kalau tadi kondisinya adalah terbit fajar, kalau ini terbenam matahari. Kalau ada orang misalnya dia waktu siang kemudian mendekati terbenam matahari, kemudian dia ragu-ragu apakah matahari sudah beneran terbenam atau belum. Akan tapi walaupun dia ragu-ragu, dia memutuskan untuk berbuka ya padahal statusnya masih ragu-ragu, maka puasanya batal. Mengapa? Karena yang yakin adalah waktu masih siang. Sedangkan yang ragu-ragu adalah apakah matahari sudah terbenam atau tidak. Dan yang ragu-ragu tidak bisa menghilangkan sesuatu yang yakin. Yang kita harus hukumi adalah kita tetap harus berpegang pada sesuatu yang yakin tadi. Ya, jadi pada kasus terbenamnya matahari itu ya puasa orang tersebut adalah batal. Jadi bedakan antara orang yang masih makan sahur ya ketika dia ragu-ragu apakah sudah terbit fajar atau belum, atau orang yang sudah berbuka puasa ketika dia ragu-ragu apakah matahari sudah terbenam atau belum. Hukumnya berbeda. Mengapa hukumnya berbeda? Karena yang yakin itu berbeda. Untuk orang yang di terbit fajar tadi, yang yakin adalah dia waktu masih malam. Yang ragu-ragu adalah apakah terbit fajar atau belum. Maka yang yakin yang kita ambil, ya kita hukumi dengan yang yakin. Demikian pula ya sebaliknya orang yang di terbenam matahari tadi ya, maka yang yakin adalah waktu masih siang, masih sore, ya. Akan tapi ragu-ragu apakah matahari sudah terbenam atau belum, sehingga yang kita hukumi kita tetap berpegang pada yang yakin, yaitu hari masih siang, ya masih sore. Adapun jika seseorang merasa yakin, yakni bukan ragu-ragu, ya kalau tadi ragu-ragu, ini sekarang yakin. Jika seseorang merasa yakin bahwa hari masih malam, kemudian sehingga dia makan sahur, tetapi ternyata sudah terbit fajar, maka puasanya sah karena dia telah melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Ya, demikian pula jika dia merasa yakin bahwa hari sudah malam, sehingga dia berbuka, tetapi ternyata belum terbenam matahari, maka puasanya juga sah karena dia telah melakukan kesalahan secara tidak disengaja. Maka
Bedakan antara ragu-ragu dan yakin di kasus ini ya. Jadi di kasus ini ada seseorang dia yakin bahwa hari masih malam. Bisa jadi ya dia berada di yakin di sini karena dia melihat adanya indikasi yang membuat dia yakin. Tetapi ternyata indikasinya salah. Ya misalnya dia berada di dalam ruangan, dalam rumah, dia tidak bisa melihat keluar, dia tidak tahu apakah di luar itu sudah terbit fajar atau tidak. Tidak ada jadwal sholat di dalam rumah. Yang dia miliki di dalam rumah hanya jam dinding yang salah. Ya, jam dinding yang salah misalnya, sehingga jam dindingnya telat, harusnya sudah waktu subuh masuk, jam dindingnya misalnya menunjukkan waktu subuh belum masuk. Maka dia karena hanya bersandar pada jam dinding tersebut, dia merasa yakin ya bahwa ini masih belum terbit fajar, sehingga dia makan sahur. Kan tapi ternyata misalnya ya kemudian dia keluar ya pagi-paginya, kemudian dia mencocokkan jamnya dengan jam lain, ternyata jamnya ya lambat, maka apa hukumnya dengan puasanya hari itu? Puasanya tetap sah karena dia melakukan kesalahan secara tidak disengaja. Ya. Demikian pula kasusnya tadi ya, orang ini tidak bisa melihat keluar, tidak ada ventilasi sama sekali misalnya, yang dia miliki hanya jam dinding, yang jam dindingnya itu kecepatan, sehingga belum waktunya untuk terbenam matahari, belum waktunya maghrib. Akan tapi dia merasa bahwa maghrib sudah masuk sehingga dia berbuka puasa. Maka apa hukumnya dengan puasanya hari itu? Ya, puasanya sah. Mengapa? Karena dia melakukan kesalahan secara tidak disengaja. Ya, jadi ini adalah kaidah yang sangat penting, yang sebagaimana kaidah sebelumnya, banyak sekali masalah furu' yang terkandung di dalamnya. Wajib bagi kita untuk memahami kaidah ini. Naam.